Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'al asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan babul khiyarat, bab tentang macam-macam khiyar. Ya, kita sudah membahas permasalahan tersebut. Berarti kita sekarang masuki bab baru, yaitu kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, babus salam, bab tentang salam. Salam ini bukan salam assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan Bapak ya. Ini salam ini dalam masalah jual beli, bukan dalam masalah adab ya. Pada dalam adab kita tahu salam itu ucapan salam, assalamualaikum, nah gitu. Dan ini juga bedanya, kalau yang salam kalau dalam bahasa Arab panjang lamnya, salam, assalam, assalamualaikum. Tapi kalau ini pendek, babus salam, salam pendek Bapak ya. Ini salah satu macam jual beli. Jadi salam dengan salam beda. Kalau salam artinya ucapan salam, keselamatan, assalamualaikum, artinya apa? Semoga salam untuk kalian. Salam ini artinya apa? Keselamatan, kesejahteraan kan. Tapi kalau salam maksudnya ini yang akan kita bahas, salah satu muamalah jual beli ya. Apa itu salam? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, huwa an yusallima ra'sal mali fi majlisil 'aqdi ala an yu'tiyahu ma yataradayani 'alai ma'luman ila ajalin ma'lum wa la ya'khudhu illa ma sammahu aw ra'samalihi wa la yansarif wa la yatasarraf qabla qabdihi ya, wa la yatasarrafu qabla qabdihi. Salam, bab tentang salam, yaitu seseorang memberikan modal, uang muka istilahnya, dalam majelis jual beli, majelis akad, dengan ketentuan orang yang diberikan ini akan memberikan kepadanya apa yang disepakati oleh keduanya. Yang namanya salam, saya ulangi lagi Bapak, yaitu seseorang memberikan modal atau uang muka kepada seseorang dalam satu majelis akad, majelis jual beli, dengan ketentuan si penerima ini akan memberikan kepadanya apa yang disepakati keduanya secara jelas diketahui sampai batas yang diketahui. Ini namanya salam. Jadi salam gambaran pokoknya begini Bapak. Ada orang misalkan petani, misalkan dia punya lahan untuk beras, untuk padi maaf, dia tidak punya modal, maka nih saya beli beras kamu 1 ton. 1 ton itu berarti kan 1000 kilo ya, berapa kira-kira? Berapa? Siapa penjual beras di sini? Berapa kira-kira? 200 juta ya. Nih saya kasih 200 juta, nanti saya beli 1 ton beras, diserahkannya 1 tahun lagi, berasnya diberikan 1 tahun lagi, tapi uangnya sudah di muka. Nah, ini namanya apa? Salam. Jelas ya? Apa istilah kalau bahasa Indonesianya? Apa transaksi apa? Salam ini udah jadi istilah dalam syariat, artinya seorang memberikan uang muka, barangnya nanti diserahkan, mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi, yang penting disepakati. Kontrak ya, mungkin begitulah kurang lebih. Yang penting
dia uangnya duluan, nanti barangnya belakangan, Bapak. Uangnya secara cash atau Apanya? bisa harga jual. Enggak, Kasih satu. langsung. Enggak, langsung. Bukan bayar 50% atau 70%. Enggak. Oh, kalau tadi saya bilang uang muka. Kalau uang muka artinya sebagiannya ya. Oh, kalau ini enggak. Langsung semuanya. Diberikan nih, saya beli full. Saya beli beras 200 juta nih uangnya. Diserahkan 1 tahun. Karena dia kan mungkin harus ngolah dulu kan. Ininya kan sawahnya kan. Ya enggak mesti dia itu punya sawah, Bapak. Dalam riwayat tadi sebutkan para sahabat melakukan ini kepada orang-orang Syam yang nggak diketahui mereka itu punya ladang atau tidak. Yang penting udah dikasih uangnya nih, nanti serahkan kepada saya buah-buahnya 1 tahun lagi. Iya, jenis smoking lah atau apa istilahnya, itu namanya jual beli salam, Bapak ya. Jadi modalnya diserahkan di majelis di majelis akad, majelis jual beli, dengan ketentuan nanti yang diberikan uang ini memberikan kepada dia barang yang disepakati oleh keduanya secara jelas, maklum itu diketahui, bukan samar-samar, dan sampai waktu yang diketahui. Jadi nggak bisa misalkan saya beli ini ya ini uang untuk beli berasnya nggak disebutkan jenisnya apa, waktunya diserahkan nggak jelas sampai kapan, ini nggak boleh. Harus diketahui jenisnya dan diketahui pas masaknya. Nah, itu namanya bai'us salam. Mungkin begitu bisa jadi. Ya, uangnya duluan, Pak ya. Nah, iya, mungkin pesan. Istilahnya pesan dulu nih uangnya. Baru barangnya belakangan, apa ya? Nah, itu namanya salam. Ya, kita baca penjelasan Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani, aku katakan, as-salam huwa naw'un makhsusun min anwa'il bai'. Salam adalah salah satu macam jual beli yang khusus. Artinya yang dikhususkan. Karena apa? Yang namanya jual beli biasanya kan ada uang, ada barang. Kalau ini uang dulu, barangnya belakangan, Bapak. Yang ini diperbolehkan ya, karena ada hajat. Memang asalnya kalau ada uang, barang pun harusnya ada kan. Tapi ini karena ada hajat, kadang bisa jadi gini, petani contohnya. Dia pengen jual padi, beras, tapi dia sendiri nggak punya modal untuk ngolah sawah. Maka solusinya gitu. Kalau ada orang nih, saya beli ini beras 1 ton, uangnya duluan berikan. Nanti dengan syarat 1 tahun lagi diberikan. Jelas, Bapak ya? 1 tahun lagi diberikan berasnya 1 ton. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalkan terjadi gagal panen gimana? Bertanggung jawab tidak si petani ini? Tanggung jawab. Ya, ini kan jual beli. Beda kalau yang namanya murabahah, bagi hasil, Bapak. Asyirka yang semacamnya. Kalau itu nggak ada. Kalau memang kerugiannya bukan karena faktor kelalaian si pengelola, misalnya karena memang badai atau apa sehingga rusak, ya sudah, ikhlaskan, Bapak ya. Misalkan saya punya modal nih, saya kasih modal untuk ngolah sawah ini dengan ketentuan saya 70%, kamu 30%. Udah dikasih uang nih, udah deal ya, bahkan di atas materai sekalipun. Ada 2 saksi pula. Nah, ternyata sawahnya 2 bulan berikutnya terkena hama atau terkena banjir. Berarti ini kesalahan siapa? Si petani ini? Bukan kan? Maka dalam hal ini si petani tidak menanggung kerugian. Ya sudah, si pemberi modal ya ikhlaskan saja. Lain halnya kalau si petani yang lalai, sekali lagi, petaninya disuruh jaga sawah, dia jalan-jalan terus kemana-mana, ninggalkan sawahnya selama seminggu. Pas balik lagi dari perjalanan dia lihat sawahnya sudah rusak, dimakan tikus dan semacamnya. Gagal kan? Siapa yang nanggung kerugian sini? Ya petani, karena kelalaian dia, ya. Tapi kalau salam enggak, mau tidak mau rugi atau tidak, si petani harus balikan apa yang sudah diberikan ini. Kalau memang dia bisa memberikan tadi contohnya beras, tapi kalau nggak bisa ya sudah, uang berupa uang dikembalikan. Jelas Bapak ya?
Apa? Ketika dikasihkan harganya ketika di majelis akad itu iya karena itu uang udah duluan dia, itu resiko si petani kalau memang kayak gitu. Ya. Nah kita kenapa? Oh sistem kontrak namanya ya. Oh iya benar. Naik berapa kita menjawab. Orang yang dikasih modal itu ya. Oh iya kurang lebih begitu. Nah, jadi ada di sini berarti dipraktekannya. Ya itulah. Artinya kalau misalkan ada rugi atau apa harus nanggung berarti ya. Nah itulah. Yang pemberi modal kan nggak mau tahu kan, pokoknya harus kembaliin aja itu. Nah itu Bapak ya. Jadi ini salam ini jual beli khusus di antara macam-macam jual beli. Fala yajuzu an yakunal malani muajjalain li'anna dzalika wa bai'ul kali bil kali. Dan tidak boleh dua harta ini ditunda ya. Dua harta ditunda. Artinya apa? Uangnya nanti, barangnya nanti. Saya beli ini ya beras ya. Oh ya udah, berapa 1 ton? Ya udah, uangnya mana? Nanti. Berasnya mana? Nanti juga. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk bai'ul kali bil kali. Sudah kita bahas. Ini jual beli fiktif istilahnya. Nggak ada, dan ini biasanya terjadi pada jual beli katanya apa? Saham, Bapak. Makanya hati-hati ya, orang yang terjun di situ sekilas untung, tapi dia sudah buntung istilahnya. Karena dia sudah melanggar aturan syariat, Bapak ya. Maka alangkah bijaknya seorang dai dulu, saya masih ingat aja dai-nya, dai populer di Indonesia. Nggak perlu saya sebutkan lah, namanya udah dai kondang lah pokoknya. Ditanya ketika itu dia lagi diajak jalan-jalan ke bursa efek. Lalu tanya, Pak Ustadz, ini apa hukumnya ini transaksi seperti ini? Dia mengatakan, tanyakanlah kepada yang alim, tanyakan pada ulama. Dia sendiri kan ngerasa kan, nggak bisa jawab karena ini kan ada syubhat, ada apa, ditanya. Dia nggak lancang Bapak, dia nggak lancang, oh boleh apa enggak, tapi dia kembalikan, tanyakan pada ulama. Artinya Bapak, itu ada syubhatnya, walaupun beliau bukan orang yang istilahnya apa ya, ahli, tapi beliau ngerasa ini ada yang nggak beres. Bahkan kita sendiri kalau memang udah belajar fikih dasar, walaupun belum sampai dalam, kita belajar apa masuki dunia itu, lihat, oh ini ada yang aneh kok. Barangnya belum ada, uangnya belum ada, tapi kok udah terjadi. Nah itu apa? Aneh. Dan harganya terus naik. Uangnya nggak ada terus harga naik. Gimana ini ceritanya? Nah itu jual beli fiktif Bapak ya. Dan itu nggak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Karena nanti membuka peluang apa? Riba. Ya kayak gitu ya. Nah itu salam. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani di sini, faqad taqaddamal man'u minhu, ya nggak boleh jual bai'u kali dan kali, jual beli yang barang dan uangnya ditunda semua ya. Fala budda an yakuna ra'sul mal madfu'an 'indal 'aqd, dan mesti harta pokok atau modalnya diberikan ketika akad. Jadi tidak boleh ditunda. Tadi kan kasusnya dia pengen beli 1 ton beras, berarti uangnya 200 juta diserahkan ketika itu. Nggak boleh misalkan, yaudah saya jadi ya, tapi saya ambil dulu di rumah. Ini majelisnya di sini nih. Saya ambil dulu di rumah. Rumahnya anggap 5 menit dari sini. Ya tetap aja. Itu namanya jual beli sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada dengan tidak ada. Uangnya tidak ada, barangnya tidak ada. Jelas Bapak ya? Yang seperti itu tidak boleh. Jadi kata Imam Asy-Syaukani di sini, wa qad waqa'a al-ittifaq 'ala annahu yushtaratu fihi ma yushtaratu fil bai' wa 'ala taslimi ra'sil mal fil majlis. Dan telah terjadi kesepakatan para ulama bahwasanya salam disyaratkan pada salam syarat-syarat yang diberlakukan pada jual beli. Artinya sebagaimana jual beli ada syarat-syaratnya, syarat-syarat pada jual beli ini berlaku juga pada jual beli salam. Dan kata Imam Asy-Syaukani dan para ulama sepakat, ra'sul mal, uang pokoknya tadi atau istilah modal, harus diberikan di dalam majelis itu. Majelisnya, tempat kesepakatan itu tidak boleh di luar, ditunda. Jelas apa ya? Ini jual beli salam. Kalau kita mau praktekkan seperti ini nggak apa-apa, tapi sekali lagi syaratnya harus di majelis akad.
di majelis jual beli ya, tidak boleh ditunda. Jelas Bapak? Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani wa qad syarata fis salam jama'atun min ahli ilm syurutan lam yadulla 'alaiha dalil. Sebagian ulama memberikan syarat dalam masalah salam, memberikan syarat dalam masalah salam, beberapa syarat yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Karena kalau kita lihat ini beberapa kitab mazhab, oh syaratnya salam begini-gini, banyak sekali, dan tidak ada di antara syarat-syarat itu yang ditunjukkan oleh dalil. Yang ditunjukkan dalil cuma di majelis akad, sama yang diberikan nanti ini kan uang ini 200 juta, berasnya harus jelas jenisnya dan waktu penyerahannya harus jelas. Ini aja. Adapun syarat lain kata Imam Syaukani tidak ada dalilnya. Kalau memang tidak ada dalilnya berarti tidak perlu diperhatikan Bapak. Jelas Bapak ya? Jadi kadang sebagian fuqaha mereka dalam masalah fikih memberikan syarat, oh syaratnya segini gini, tapi tidak ada dalil sama sekali. Maka bagaimana? Bisa diterima nggak? Tidak bisa diterima, karena dalam masalah ibadah, muamalah itu kan harus berdasarkan dalil. Kalau nggak ada dalilnya, bagaimana kita mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Ini sama saja kita membuat aturan baru. Makanya untuk menyatakan ini syaratnya begini, syaratnya gini, butuh dalil Bapak. Ya contohnya dalam sholat. Kalau kita mau sholat, syaratnya harus taharah, bersuci kan? Ini ada dalilnya tidak? Ada kalau seperti ini. Ya. Misalkan la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat salam dari kalian jika berhadas sampai dia wudu. Ini berarti kan harus bersuci. Ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka tidak bisa diterima. Atau ada dalilnya tapi dalilnya lemah. Seperti misalkan siapa yang tertawa sudah wudhu lalu tertawa maka wudhunya batal. Ini pendapat mazhab Hanafi ini. Tapi dalilnya lemah, apa ya? Jelas ya. Jadi kalau kita udah wudhu lalu tertawa, wudhu kita batal. Nah ini ada pendapat mazhab Hanafi kalau salah, betul nggak? Iya kan? Pendapat seperti itu nggak ada dalilnya Bapak. Ada dalilnya tapi dalilnya lemah. Yang seperti ini tidak perlu kita perhatikan. Jadi selama suatu masalah tidak disebutkan syarat-syaratnya atau ada syarat tapi tidak disebutkan dalilnya, nggak usah kita perhatikan. Yang kita perhatikan syarat yang berdasarkan dalil. Ya ini dalam semua hal. Hanya berlaku putar pertanyaan aja, berlaku orang lain juga. Apanya? Enggak, semua hal, semua. Mau barang pertanian, barang ya pecah belah. Yang penting kalau salam itu uang di muka. Barang, iya. Ya bisa jadi modal atau uangnya belakang, barangnya belakangan. Itu namanya salam. Uang itu lah. Iya, diserahkannya di majelis, di tempat transaksi. Jadi jangan di lo. Nah itu. Jadi itu barangnya belum ada, uangnya nggak ada, orangnya berjauhan. Nah ini jadi musibah nih, jadi masalah itu. Itu membuka pintu menuju riba dan membuka pintu terjadinya perselisihan. Makanya harus bertatap muka Bapak. Ini di majelis misalkan dianggap ini toko. Jadi di sini saya pakai Zoom. Oh video call. Allah. Misalnya saya beli barang di harga di via telepon, kan nggak kelihatan. Oke deal. Oh itu memang itu masalah kontemporer ya. Bisa jadi sebagai ulama ya termasuk seperti ini Bapak. Apa hukumnya akad nikah lewat Zoom? Itu kan ya sebagian ulama menyatakan boleh kalau memang jelas. Tapi kalau misalkan suara saja, sebagian ulama menyatakan enggak. Karena suara bisa jadi ditipu, kan ada orang bisa niru suara, berbagai macam suara kan Bapak ya. Allahu a'lam. Bisa jadi kalau misalkan dikiaskan dengan itu, ini bisa. Kalau memang jelas orangnya si fulan nampak itu, Allah a'lam, bisa jadi boleh.
Tapi kalau misalkan tidak jelas, cuma mengandalkan ini, lah itu akan membuka peluang terjadi penipuan dan semacamnya. Allahu a'lam. Apakah berlaku buat emas dan perak? Oh enggak, emas perak beda. Emas perak beda. Barang ribawi artinya seperti emas dan semacamnya enggak. Kalau emas kan berarti kan apa? Saya pesan dulu, ini nanti apa? Saya transfer dulu uangnya belakangan, gitu kan? Saya pesan dulu, ininya emas datang, uangnya belakangan, gitu kan? Nah itu terjadinya apa? Tidak tunai, Bapak ya. Ya udah kita lanjut Bapak ya. Jadi itu tentang kesepakatan yang disebutkan para ulama. Lalu kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa amma tibaru an yakuna musallamu fihi ma'luman wal ajalu ma'luman falima thabata fi sahihain wa ghairihima min hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimar as-sanata was-sanatain faqal man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Adapun diakuinya atau adapun disyaratkannya, mungkin artinya itu, barang yang diberikan harus diketahui, disyaratkan barang yang diberikan harus diketahui dan waktunya harus diketahui, itu berdasarkan hadis yang sahih yang telah tetap dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya dari hadis Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, sedangkan orang-orang Madinah sudah biasa jual beli salaf. Salaf artinya salam dalam masalah buah-buahan, kadang sampai setahun atau 2 tahun. Faqal, maka beliau pun bersabda, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Siapa yang ingin melakukan jual beli salaf, maka hendaknya melakukannya dalam takaran yang diketahui dan sampai batas waktu dan timbangan yang diketahui serta sampai batas waktu yang diketahui. Jadi siapa yang ingin mau jual beli salam nih, maka hendaknya jual belinya dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui yang jelas maksudnya, dan sampai batas yang diketahui yaitu jelas. Maka nggak bisa misalkan saya ini beli ini berapa kilo tapi jenisnya nggak diketahui, atau saya beli barang ini tapi nggak disebutkan berapa kilonya. Nah ini nggak boleh begini. Atau saya beli barang ini berapa kilo, selesai, nggak disebutkan kapan batasnya. Ini juga tidak boleh. Jadi harus jelas. Jelas Bapak ya. Ini namanya jual beli salam. Nah lalu kita lanjut lagi. Wa akhraja Ahmad. Ini dalil yang disebutkan Imam Syaukani ya. Kita baca dalilnya. Wa akhraja Ahmad wal Bukhari min hadits Abdurrahman bin Abzi wa Abdullah bin Abi Aufa qala kunna nusibul maghanima ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'tina anbatun min anbatis Syam fanuslifum fil hintah wasy'ir wazait ila ajalin musamma qil akana lahum zar'un aw lam yakun qala ma kunna nas'aluhum an dalik. Kata Imam Asy-Syaukani diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dari sahabat Abdurrahman bin Abzi dari Ubza ini maaf ini faktor mata ini Bapak, udah kayak ini nggak jelas, harus jauh nih, plus ya namanya ya, kalau min kan jelas ya, ini plus nih ya, Ubza ya tuh. Dan Abdullah bin Abi Aufa ia berkata, kami mendapatkan maghanim, mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang bersama Rasulullah SAW. Dan ketika itu ada anbat dari Syam yang mendatangi kami. Anbat itu artinya Bapak, orang Arab yang sudah bercampur dengan orang non-Arab, sehingga nasabnya udah nggak jelas. Ya kan kalau orang Arab biasanya jaga nasab Bapak ya, kan mereka lewat jalur bapak terus bin. Nah tapi ada sebagian orang Arab karena udah bercampur hidup dengan orang-orang non Arab ajam, akhirnya nikah, setelah itu nasabnya nggak jelas, udah seperti benang kusut Bapak. Nah itu namanya anbat. Nah kata ini sahabat ini Abdullah bin Aufa,
Dan satu lagi tadi, jadi ketika itu kami dapat harta rampasan perang bersama Rasulullah. Lalu datanglah Anbat min Anbatis Syam. Anbat tadi itu ya, orang yang apa? Yang nasalnya udah bercampur dengan orang ajam. Fanuslifum fil hintah wa syair wa zaid ila ajal musamma. Lalu kami pun melakukan jual beli salam dengan apa? Mereka berupa hintah, syair ini gandum, zaid apa minyak sampai batas yang sudah diketahui. Qil, lalu ditanyakan, akana lahum zar'un am lam yakun? Qala ma kunna nas'aluhum an dzalik. Lalu ada yang bertanya, apakah mereka itu punya ladang atau tidak? Artinya Anda jual beli salam nih dengan seorang nih, saya beli ini gandum, nanti berapa setahun lagi berikan. Mereka punya ladang atau tidak? Maka kata sahabat tadi, kedua sahabat tadi berkata, kami tidak bertanya kepada mereka tentang itu. Artinya tidak disyaratkan mereka punya itu, Bapak. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan kata Imam Syaukani wa fil lafdhin li Ahmad wa ahli sunan wa Ibnu Majah ila Tirmidzi ma narahu indahum. Dalam riwayat Ahmad dan kitab-kitab sunan lain dan Ibnu Majah kecuali Tirmidzi disebutkan kami tidak melihat itu ada pada mereka. Artinya mereka tidak punya dan tidak disyaratkan harus punya, Bapak. Iya, nggak perlu tanya. Oh, jadi kamu punya nggak ini? Nggak perlu syaratkan. Yang penting pokoknya nanti mereka balik ke apa memberikan apa yang kita pesan itu, Bapak. Jelas ya? Nah, itu syarat tadi. Jadi syaratnya Bapak cuman pertama ya, diserahkannya uangnya di majelis, di tempat transaksi. Itu pertama. Kedua, barang yang akan diambil, kan tadi ngasih uang, barang yang mau dibeli ini, yang dipesan ini harus jelas bentuknya, ukurannya ya, dan juga sampai batas yang jelas juga, jangan ngambang ya. Hikmahnya apa? Mencegah terjadinya apa? Konflik, Bapak ya. Habis waktunya? Belum ya, dan kita habiskan cuman sedikit ini salam. Lalu kata Imam Syaukani, wala ya'khudhu illa ma sammahu aw ra'samalih wala yatasarrafu qabla qabdihi. Dan orang yang memberikan salam mesan tadi tidak boleh mengambil kecuali apa yang dia sebutkan. Tidak boleh mengambil kecuali apa yang ia sebutkan, atau harta modal yang dia berikan, atau modal yang dia berikan. Artinya begini, Bapak. Kalau misalkan orang ya, saya ini beli ini ya gandum berapa ini 1 ton, uangnya 200 juta. Nah, nanti kalau udah terjadi ini, maka yang dia ambil cuma gandumnya atau uangnya. Gandumnya apa? Kalau memang si petani ini berhasil, ya kan? Berhasil, dia setahun menghasilkan gandum 1 ton, maka dia ambil. Atau dia tidak berhasil, berarti yang diambil apa? Yang ini, uangnya. Nggak boleh ngasih syarat lain. Itu maksudnya Bapak. Nggak boleh dengan syarat, oh nanti saya selain ini saya ngambil ini, ngambil. Nggak boleh. Syarat-syarat seperti ini menzalimi si orang yang diberikan itu. Jelas Bapak ya? Yang mana? Yang ngolah? Oh iya. Iya, itu yang rezekinya dia. Maka Bapak, ini ada dalilnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani di sini. Man aslafa fi syai'in fala ya'khudhu illa ma aslafa fi aw ra'samali. Siapa yang melakukan salam dalam suatu barang, maka jangan mengambil kecuali apa yang dia ambil itu, dia inginkan, atau yang sudah dia berikan. Artinya modalnya atau barangnya. Udah itu aja. Nggak boleh dia ngambil yang lain lagi Bapak ya. Nah, ini hadisnya, namun hadisnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, tapi maknanya benar Bapak ya. Itu tentang salam. Lalu terakhir yang disebutkan oleh Imam Syaukani, wala yatasarrafu qabla qabdihi, dan barang yang tadi sudah di ini, jadi kan uangnya udah dikasih, barangnya kan diambil kan, barang ini tidak boleh diotak-atik sampai dipegang oleh si pembeli. Maksudnya gini Bapak, nggak boleh dia belum nerima barangnya dia jual ke yang lain. Kamu mau nggak
ini apa, gandum 1 ton. Oh ya, mau. Ya sini uangnya. Berapa ini? Di mana ininya? Di sana. Nah, harus terima dulu baru jual, Bapak ya. Jelas ya? Terima dulu barangnya baru dijual. Kan dia kan ngasih uang kepada petani nih. Tadi kan 200 juta kan, dikasih misalkan 1 tahun. Nah, ketika 1 tahun dia kan nerima nih. Nah, kalau sudah nerima dia boleh dijual ke yang lain kan. Tapi sebelum nerima jangan dia jual, karena dia menjual sesuatu yang belum itu. Jelas Bapak ya? Ini dalilnya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Hadis bunyinya, man aslafa fi syai'in fala yusarrifuhu ila ghairi. Siapa yang melakukan salam dalam sesuatu, maka tidak boleh dia mengalihkannya kepada selainnya. Artinya sebelum ininya. Tapi hadisnya kata Imam Asy-Syaukani, wa fi isnadi Atiyah bin Sa'id Al-Aufi. Di dalam sanad hadis ini ada Atiyah bin Sa'id Al-Aufi dan ada pembicaraan dalam orang ini. Artinya para ulama mengkritik orang ini lemah dan semacamnya, dan riwayatnya lemah. Karena Atiyah bin Al-Aufi, dan sejauh yang saya pelajari dulu belajar mustalah hadis, terkenal lemah. Atiyah bin Sa'id Al-Aufi, kecuali kalau ada mutaba'ah pendukung dari hadis-hadis lain, dan saya belum dapat hadis pendukung yang mendukung ini. Tapi Bapak, maknanya benar. Walaupun hadisnya lemah tapi maknanya benar. Kita jangan menjual sesuatu yang belum kita pegang. Kita beli suatu, terima dulu, masukkan dulu ke gudang, baru dijual. Jelas Bapak ya? Dengan ini selesai. Ya, berarti pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, babul qard, bab tentang qirad, pinjaman. Pinjaman ini maksudnya barang dengan barang. Ya. Kalau dain identiknya uang, tapi kalau qirad itu barang. Ya. Dan insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.